Saya akan mencoba bermain game Forza Horizon 5 PS5 di laptop ya. Kita masukkan disknya ke laptop. Disk game Forza Horizon 5 PS5. Dan apakah yang akan terjadi? Kita tunggu loadingnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melakukan percobaan untuk memainkan game PS5 di laptop ya. Dan seperti apakah caranya dan apakah akan berhasil, kita akan mulai saja untuk step-stepnya. Di sini saya menggunakan laptop MacBook Pro yang tahun jadul ya, 2012, dan sebuah controller dari DualSense original PS5 ini untuk mengkontrol nanti gameplay atau gamenya ya. Ini kameranya saya akan zoom ke layar terlebih dahulu supaya lebih jelas ya untuk melihat step by step caranya. Oke, pertama kita masuk di browser karena kita butuh mendownload aplikasi untuk PlayStation-nya ya. Kita ketik di sini PS Remote Play. Lalu nanti akan ketemu webnya, ini nama webnya ya, yaitu playstation.net. Nah, ini kita download terlebih dahulu untuk aplikasi PS Remote Play-nya ke laptop ya. Kita klik download dan pilih di sini. Lalu di sini ada instruksi step by step-nya. Dan kalian bisa mengikuti cara ini ya dari web resmi playstation.net ini. Kita klik agree dan download filenya. Untuk filenya sendiri ini tidak besar ya, jadi sekitar nggak sampai 11 MB. Oke, lalu kita coba install. Dan setelah terinstall, kita akan coba buka menunya. PS Remote Play, jadi seperti ini. Lalu kita disuruh login ke PlayStation Network ya. Kita login dengan ID PlayStation kita. Oke, kita tunggu dan kita login. Oke, kita sudah berhasil login dan kita confirm dan continue, lalu pilih konsol yang akan dimainkan. Di sini saya akan memainkan PS5. Dan ini notifikasi update, kita tidak update saja. Oke. Dan ini tidak membutuhkan koneksi internet ya, karena memakai jaringan WiFi rumah. Oke, dan kita diminta untuk membuka menu setting dari PS5. Di sini kita pilih setting sistem remote play link device dan kita memasukkan enter number dari yang ditampilkan dari PS5. Oke, setelah itu kita masukkan kode PS5-nya. Lalu kita klik di sini link dan kita tunggu ya. Wow, ini sudah berhasil dan terhubung dengan PS5-nya. Oke, kita coba
gerakan ya untuk menunya. Oke, kita perbesar. Kita coba back dulu. Nah, ini sudah masuk di home menu dari PS5-nya. Nah, ini. Oke, dan ini sudah siap untuk kita coba mainkan ya. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita coba login terlebih dahulu ya. Oke, kita akan coba untuk bermain. Oke, dan sayangnya ini tidak bisa dikontrol menggunakan keyboard ya. Oke, kita akan mencoba dengan controller dari DualSense. Tidak bisa digerakkan. Oke, kita coba tekan ini. Kita akan coba masuk ke mode Bluetooth dan hubungkan dengan laptopnya. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu dengan DualSense-nya, dan sudah terhubung. Oke, kita akan coba ya. Oke, ini tetap tidak bisa menggunakan controller ya, padahal sudah terhubung dan terkoneksi. Oke, akhirnya bisa ya. Jadi karena lihat Bluetooth tidak bisa terhubung, jadi harus memakai kabel seperti ini yang ditancapkan ke laptop. Kita coba mode wireless, apakah tetap bisa? Nah, ini tidak bisa ya, jadi harus menancap menggunakan kabel untuk memainkan di laptop seperti ini. Jadi ada beberapa saat ketika dibelokkan seperti ini terasa patah-patah ya untuk frame rate-nya. Tidak begitu berjalan dengan normal dan baik, tapi masih bisa dimainkan ya, walaupun terasa mengganggu patah-patahnya.
Dan untuk resolusinya sendiri ini di 720p ya, tidak bisa di atasnya lagi karena spek laptopnya yang sudah jadul. Oke, dan begitulah untuk bermain Forza Horizon 5 atau game PS5 ya di laptop. Dan hasilnya seperti itu. Untuk kontrolernya ini tidak bisa secara wireless, harus memakai atau menggunakan kabel. Lalu untuk transmisinya juga tidak berjalan dengan normal ya, framenya ini patah-patah seperti itu, dan ini mengganggu jalannya permainan dari gameplay Forza Horizon 5 ini. Tapi overall dengan cara ini berfungsi dengan baik untuk memainkan PS5 di laptop seperti ini. Oke, dan begitu aja untuk video kali ini, percobaan bermain PS5 di laptop ya, dan hasilnya adalah berhasil. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.